Baik, selamat pagi anak-anak kelas 9B dan 9C yang terkasih. Kita pada pagi hari ini sudah melaju cukup jauh. Setelah mempelajari seni patung, Bapak rasa bahan yang perlu kalian ketahui sudah selesai, gitu ya. Pertama mengenai berbagai macam jenis patung dan kemudian cara untuk membuat patung. Memang sengaja Bapak tidak akan praktek untuk seni patung, karena Bapak akan lebih mengajak kalian untuk seni musik. Karena apa? Karena banyak dari kalian yang memang tertarik dan berminat pada seni musik. Dua yang terbesar di antara anak-anak 9B dan 9C adalah seni lukis pertama dan seni musik. Maka yang akan digunakan sebagai praktek, penilaian praktek itu seni lukis kemarin sudah, dan sekarang seni musik. Pada pagi hari ini langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, atau bab ketiga, boleh kalian beri judul seperti itu, yaitu menyanyi solo. Tapi ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Ada dua topik dalam bab ini, itu 1 dan 2, yaitu dasar penampilan nyanyi solo hari ini 12 Oktober, dan juga latihan improvisasi lagu 26 Oktober. Nah, tetapi sebelum masuk ke bahasan yang kedua, kita akan ulangan harian seni patung begitu ya. Supaya tidak terlalu lupa, sebenarnya Bapak mau menempatkan itu di akhir pembelajaran menyanyi solo, tetapi nanti keburu lupa. Dan kenapa tidak hari ini? Karena kemarin Bapak tidak mengumumkan demikian. Akhirnya kalian tidak siap bila harus hari ini ulangan. Jadi minggu depan, tanggal 19 Oktober, pengumuman untuk kalian semua, kita ulangan seni patung, gitu ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi menyanyi solo. Pagi ini memang sedikit hujan, semoga kalian tidak belajar di balik selimut kalian, tetapi bangunlah, mandi, kemudian siap untuk belajar. Langsung. Ada dua juga topik bahasan hari ini. Satu materi vokal, dan nantilah kita sambil berjalan. Satu materi vokal. Materi vokal itu ada dua. Warna suara atau timbre, yaitu bunyi yang dihasilkan organ pita suara manusia. Karena masing-masing manusia berbeda warna suaranya. Ada yang cempreng, ya kan? Ada yang ngebas sekali. Ada yang sedang, gitu ya. Ada yang serak-serak becek, gitu. Ada juga yang memang suaranya tinggi. Warna pita suara ini berubah untuk sebenarnya untuk semua manusia. Tetapi yang paling jelas bisa diamati adalah pada anak laki-laki. Anak laki-laki itu sebelum menginjak masa remaja, suaranya tinggi. Nada suaranya tinggi. Tetapi jika sudah mulai tumbuh jakun, suaranya akan lebih bass, lebih rendah. Nah, warna suara ini dapat dilatih. Kalau dilatih dengan benar, akan menghasilkan karakter vokal yang kuat, gitu. Lalu wilayah nada. Wilayah nada ini adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada yang menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Ini range gitu ya. Kalian bisa sampai paling bawah itu memproduksi suara rendah sampai berapa dan suara tinggi seberapa. Bisa kalian lihat dalam buku paket kalian halaman 42. Gitu. Baik, setelah kan anak-anak melihat dan mencermati apa yang ada di buku paket kalian, Bapak akan membacakan saja dan kalian silakan menyimak. Suara anak-anak yang tinggi yang Bapak tadi sampaikan, biasanya anak-anak sebelum remaja, laki-laki maupun perempuan. Wilayah nadanya itu kalau kalian memencet touch piano, itu dari paling yang pojok kiri berjalan 1 oktav, itu berarti F6 ABC 8 9 tuts itu, kemudian masuk ke C lagi,
dari sana, kemudian sampai F. F itu berarti do, re, mi, fa, sol, la. Nah, wilayah nadanya di sana. Ada gambar sebenarnya yang sangat menunjukkan di halaman 43. Silakan kalian cermati di sana. Suara sopran, suara wanita yang tinggi. Mezzo sopran, suara wanita yang sedang. Lalu alto itu suara perempuan yang rendah. Kalau untuk laki-laki, suara laki-laki yang tinggi disebut tenor. Suara laki-laki yang sedang disebut bariton. Bapak ini termasuk bariton. Dan suara laki-laki yang rendah disebut bass. Itu seputar wilayah nada. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Lalu bahasan kedua adalah teknik vokal. Ada 5: sikap bernyanyi, pernafasan diafragma, resonansi. Kemudian yang setelah resonansi itu artikulasi, gerak mulut, dan juga frasering, pengkalimatan. Nah, sebenarnya semua ada di buku paket kalian. Bapak ingin mengulasnya bersama kalian. Sikap bernyanyi. Bernyanyi itu bukan hanya sekedar bersuara anak-anak, tetapi memproduksi. Kalau Bapak berbicara ini hanya bersuara, tetapi bukan bernyanyi. Kalau bernyanyi itu memproduksi. Jadi kalian ada keseriusan di sana. Memproduksi. Memproduksi itu termasuk juga mengolah pernafasan. Pernafasan diafragma adalah pernafasan dari otot diafragma yang dihasilkan dari otot perut sebenarnya. Jadi diafragma itu di antara perut dan paru-paru, ada otot di sana. Bagaimana cara mengaktifkan atau melatih pernafasan diafragma? Di halaman 46 ada di sana. Ambil nafas, tahan. Lalu keluarkan dengan lembut dari perut. Bisa dengan mengeluarkan suara z atau begitu untuk mengeluarkan suara. Bisa dirasakan bukan dari dada, pernafasan dada, tapi dari perut. Cirinya kalau kalian bernafas atau bernyanyi dengan suara perut, perut kalian akan naik turun. Bukan naik turun seperti kalian bernafas biasa, tetapi ada tekanannya di sana. Kenapa harus pernafasan diafragma? Agar volume suara kalian lebih keras dan pernafasan diafragma ini lebih mudah mengatur volume. Bapak akan menyanyi di akhir aja ya. Lalu resonansi. Teknik menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara. Di sana ada resonansi dada, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Resonansi dada untuk suara bass. Hari-hari terus berlalu. Suara hidung untuk nada yang di tengah. Di tengah atau di bawah itu, kalau kalian melihat di touch piano, kalian akan terlihat jelas. Yang sebelah kiri itu rendah, yang ada di tengah-tengah piano itu suara sedang, tinggi di sebelah kanan. Hidup tiada mungkin. Yang terakhir itu Bapak menggunakan resonansi kepala. Jadi resonansi itu sebenarnya menggetarkan suara, tapi di mana itu kalian membayangkan sambil mengarahkan suaranya. Kalau misalnya di dada, kalian membayangkan ada suara di dada kalian dan juga diarahkan ke sana. Di hidung, bayangkan juga ada di hidung sekarang suaranya. Atau kepala, jadi diarahkan ke sana. Atau falsetto di sana. Gitu. Falsetto itu menggunakan suara kepala atau resonansi kepala yang menggetarkan suara ditempatkan di seolah-olah ada di kepala kalian. Ini memang untuk mencapai nada-nada yang tinggi. Itu seputar resonansi. Ada pertanyaan, tanya di form. Oke,
Dan artikulasi atau gerak mulut ini sangat menentukan. Kalau ya kamu ngomong tapi mulutnya itu hanya datar-datar saja, ya tidak akan terlihat jelas, terdengar jelas. Tapi kalau mulutmu terbuka, nah kata-kata kalian akan jelas terdengar. Oke, frasering atau pengkalimatan itu sebenarnya ketika kalian bernyanyi, kalian membutuhkan nafas, ya kan? Misalnya kalian tidak bernafas waktu itu kan, membutuhkan nafas, menarik nafas. Dan frasering ini adalah pengelompokan untuk mengambil jeda di mana kalian bernafas. Maka ini penting. Lalu yang terakhir, ekspresi. Lagu sedih, kalian harus sedih. Lagu gembira, kalian harus gembira. Oke anak-anak, itu 2 topik. Tadi materi suara dan materi vokal dan kemudian teknik vokal. Silakan dicatat, dipahami. Bapak minta kalian melakukan perlatihan pernafasan diafragma di buku paket kalian halaman 46 sampai 47. Kemudian teknik resonansi dari buku paket halaman 47 sampai 48. Nah, silakan berlatih di rumah. Dan Bapak minta salah satu dari latihan kalian ini direkam. Dan tidak perlu lama-lama, tapi silakan tunjukkan kepada Bapak kalian sedang berlatih. Silakan dikirim di bagian penugasan, nanti akan Bapak sediakan tempatnya. Oke? Bapak ingatkan lagi, tadi ada 2 topik hari ini, 12 Oktober, dasar penampilan nyanyi, teknik bernyanyi dan materi vokal. Besok minggu depan kita akan ulangan patung. Maka Bapak mohon pada kalian tidak perlu menunda tugas agar tidak tampak banyak. Karena pelajaran daring ini menuntut bukti juga kalian belajar. Nah, Bapak tidak mungkin ke rumah kalian satu-satu. Maka cara paling efisien adalah kalian silahkan mengirimkan tugas, begitu ya, mengirimkan video agar kalian juga punya nilai, begitu, dan kalian juga lebih semangat untuk dalam mengerjakannya. Begitu anak-anak yang terkasih, terima kasih. Selamat berlatih, practice makes perfect.